akan memberikan beberapa beberapa eh, trik untuk mengerjakan listening ini. Karena untuk listening TOEFL ini agak berbeda ya dengan tes-tes lainnya karena biasanya nggak ada soalnya gitu. Jadi soalnya nanti akan diucapkan oleh si pembicara di listening tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu. Namun sebelum kita lanjut ke materi, sebenarnya aku ingin bertanya-tanya dulu kepada teman-teman, kira-kira waktu listening itu teman-teman kendalanya bagaimana? Apakah eh, kehilangan konsentrasi atau bagaimana? Jadi saya ingin tahu juga mengenai pengalaman-pengalaman teman-teman mengenai kendala di listening. Mungkin Kak Moderator bisa ditunjuk satu atau dua orang untuk mewakili. Oke, Kak. Oh, terima kasih, Om. Jadi mungkin saya bisa ulangi sekali lagi ya. Tadi Kak Umum juga udah, oh, kan hari ini kita jadwalnya untuk listening nih. Nah, maybe ada nggak dari sini kakak-kakak? Oh, oke. Dari Kak Krisanto. Kurang kedengeran percakapannya. So sometimes maybe itu lebih kayak ke ini ya, Kak. Eh, apa kayak kadang kalau kita kurang fokus, maybe seperti itu. Tadi saya diminta untuk ini ya. Oke, Kak menunjuk dua orang. Tadi udah ada one answer dari Kak Krisanto. Baby, buat yang lain nih, Kak Helda, can you speak it up, Kak? Ada Iya problem Kak, nggak? Gimana kalau waktu misal listening itu, kalau dari Kak Helda sendiri, ada struggle apa yang dihadapi kayak gitu? kalau saya itu kan eh, setahu saya dulu ya kayak soalnya udah lama banget Kak tes ini. Kan listening itu kan ada dibagi 3 section ya. Nah, yang paling susah itu saya tuh yang bagian yang kayak teks panjang gitu loh Kak. Nah, itu kadang tuh kalau kita nggak bener-bener intinya kemana apa gitu. Terus juga dulu kan pernah ikut les juga di TOEFL itu. Kadang itu ngasih triknya itu kita lebih ke nanti ke speaker 2. Nah, ya bener yang dibilang Kak Krisanto itu. Nah, speaker 2 itu juga kayak tadi tuh ngomongin apa ya kok kayak kayak kurang jelas gitu loh. Gitu sih kalau Tiba-tiba aku. udah selesai gitu ya. Belum. Iya, tiba-tiba udah selesai padahal udah dibilang nanti tuh yang fokus speaker 2. Tapi speaker 2 tuh bilang bilang apa ya tadi gitu. Cuma seutuh kan. Upil gitu. Oh, Gitu sih Kak. kurang lebih untuk apa namanya eh concernnya nanti berarti lebih fokus kepada ini ya apa namanya speakernya dan juga kadang eh, kadang karena ada yang di part 3 kan yang di part C kan eh, panjang ya jadi mungkin kadang Iya, lost gitu atau apa namanya eh, nggak nggak tahu udah sampai mana ini eh, soalnya jadi tiba-tiba udah selesai gitu ya kurang iya fokus juga Kak. Iya Kak. bener karena part A itu sangat ini ya sangat sangat sebentar ya jadi kayak tiba-tiba selesai gitu kayak what does the man mean gitu kan sih jadi gitu ya jadi kurang lebih saya sudah tahu ya untuk identifikasinya hari ini mungkin saya jelaskan terlebih dahulu untuk listening itu seperti apa kemudian juga nanti kita lebih lanjut ke arah triknya jadi sekedar untuk review terlebih dahulu bagi teman-teman yang belum pernah tes TOEFL jadi untuk listening sendiri itu ada dibagi menjadi 3 part. Jadi untuk part yang pertama, bentar, saya screen dulu kelihatan ya Kak? Kan, Mas. Oke, Udah kelihatan, Kak. oke. Jadi untuk part pertama itu adalah part di mana akan ada dua orang berbicara. Jadi kan ada 3 part ya. Yang part A itu nanti sangat singkat, jadi kayak hanya beberapa detik aja gitu. Terus tiba-tiba udah ada jawabannya kita harus jawab. Dan untuk pertanyaannya itu hanya gini. Jadi kayak kita nggak tahu pertanyaannya itu apa. Nanti akan dia ngomong dulu, ngomong lalalala, baru pertanyaannya, what does the man mean atau what does the woman imply gitu mungkin ya. Tapi untuk listening di part A ini eh, jaraknya pendek-pendek, jadi berbeda dengan yang part lainnya. Untuk yang part ini benar-benar hanya cuma
10 detik kan itu kayak bener-bener cepat banget. Jadi ini adalah beberapa contohnya ya karena memang sangat pendek. Kemudian untuk part B itu akan lebih panjang ya. Jadi ada semacam eh, percakapan juga, tapi nanti untuk pertanyaannya juga nggak ada. Jadi pertanyaannya nanti di apa namanya di di speakernya nanti di akhir nanti waktu mereka sudah conversation baru ada pertanyaan. Nah nanti hanya ada pilihan jawaban gini. Kemudian untuk part C ini sangat panjang ya biasanya. Jadi ini biasanya itu banyak juga apa namanya banyak juga untuk tokohnya yang ada di yang berbicara. Jadi nggak cuma satu dua orang, biasanya eh, banyak semacam kayak kelas itu juga kadang ada. Jadi kurang lebih untuk tipenya seperti itu. Nanti kita akan praktis ya untuk satu persatu untuk ini. Terus aku coba mau kasih contoh dulu ya untuk listening dari part A. Karena kita sebenarnya fokusnya ke part A, tapi nanti kalau cukup untuk part B dan C kita akan lanjut. Jadi sebentar, aku izin ini. Teman-teman bisa siapkan kertas dulu ya, kita mau praktis dulu, tapi praktisnya bukan praktis sih, kayak aku ingin memperlihatkan aja kayak apa sih, eh, apa namanya, listening itu di TOEFL. Jadi nanti teman-teman juga bisa mencoba menebak apa jawabannya. Bisa disiapkan kertas sambil aku siapkan audionya. Oke. Sekarang layarku kelihatan kan ya, Kak? Oke. Jadi aku coba play sound dulu ya, cek sound dulu. Takutnya Oke, nanti. boleh Kak, boleh. In the listening comprehension Wow, it's clear Kak Humam. Jelas banget Kak. Aku jelek. Tes tes. Kayaknya Ya, ngelag ya. Bentar-bentar ya. iya tadi ada Baru ya. kayak keputus-putus gitu setelah ngidupin apa setelah Setelah audio ya. menyuarakan audionya. Heeh. Coba lagi ya, karena kita tes dulu. in the listening comprehension section of the test, you will have an opportunity to demonstrate your Apakah kedengaran, Kak? Kedengaran banget, audionya jelas Kak. Kekerasan kah atau Eh, enggak sih, maybe enggak. udah cukup ya? Iya udah cukup. Oke. Jadi kita akan coba dulu ya untuk apa namanya part A ini. Jadi nanti teman-teman juga bisa mencoba ikuti apa jawabannya sambil aku jelaskan. Oke, jadi teman-teman apakah udah siap? Kalau udah siap, ini dong chatting di chat. Apakah sudah siap? Oke, kakaknya siap. Yang lainnya apakah sudah siap juga? Oke, siap semua ya. Oke, Kak Hilda, nggak boleh gitu Kak Hilda. Kita harus afirmasi positif. Oke, oke, karena kita siap semua, udah pada emoticon juga, jadi kita mulai ya untuk ininya, apa percobaan pertama. In the listening comprehension section of the test, you will have an opportunity to demonstrate your ability to understand spoken English. There are 3 parts to this section with special directions for each part. Answer all the questions on the basis of what is stated or implied by the speakers in this test. Directions. In Part A, you will hear short conversations between 2 people. After each conversation, you will hear a question about the conversation. The conversations and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers on the screen and select the best answer by clicking on it. Here is an example. On the recording, you hear,
I don't like this painting very much. Neither do I. Nah, tadi kan sudah ada dia ngomong ya. Tapi kayaknya beda deh. Bentar ya. Apa beda audio sih? Bentar ya. Ini beda audio, guys. Bentar ya, mohon maaf. Jadi part A-nya yang ini aja deh. Beda. Part A-nya yang ini. Itu masih perintahnya kayak Mas. Iya, tadi ada beberapa detik gitu dia ngomong. Bentar ya. Eh, Wait. Kita ulang ya. Di sini. Oke, sampai sini deh kayaknya. After you hear a question, read the 4 possible answers on the screen and select the best answer by clicking on it. Here is an example. On the recording, you hear, I don't like this painting very much. Neither do I. What does the man mean? Oke, itu soal pertama ya. Kayak bener-bener cuma 5 detik gitu, guys. Kira-kira teman-teman tadi nangkep nggak apa jawabannya? Atau dia ngomong apa gitu? Kak Teguh, ya, ya. Jawabannya yang apa tuh? Yang A. He does not like the painting either ya. Terus yang lainnya? Yang lainnya juga A ya. Kira-kira kenapa jawabannya bisa A tadi Kak Teguh? Manggilnya siapa sih Kak Teguh tuh sih? Karena siapa tadi itu? Si cowok tuh bilang I don't like this painting. I don't apa dia bilang Kak? Nggak ngerti ya. Yang penting Neither do I. si cewek ini bilang saya nggak suka juga Kak. Jadi tadi yang perempuan ngomong ya kalau dia tuh nggak suka gitu. Terus yang lakinya neither do I. Jadi ekspresi yang diberikan kepada yang dari yang laki-laki itu dia juga mau ngomong kalau aku tuh juga nggak suka gitu. Jadi jawabannya, kan pertanyaannya kan what does the man mean? Jadi jawabannya adalah he doesn't like the painting either. Jadi memang untuk part A ini cuma beberapa detik gitu guys. Jadi nanti waktu benar-benar tes, saya harapkan untuk bisa fokus karena kayak 5 detik doang. Kayak kayak gimana sih kayak cuma 5 detik kan kita juga otaknya ini ya guys apa namanya harus fokus ya jadi untuk kurang lebih untuk part A itu akan seperti itu jadi kita akan bahas mengenai triknya terlebih dahulu sebelum kita praktis ya nanti kalau dari yang tadi kira-kira ada yang di ini nggak ada yang ditanyakan nggak dari praktis yang tadi semisal kenapa jawabannya kok A atau gimana gitu udah jelas kan ya. Jelas Kak. Cuman saya langsung eliminate yang pilihan nomor D karena saya lihat D ini nggak usah kita pikirin, nggak pikir ABC aja. Oh iya ya. Kalau semisal nanti bisa eliminasi juga teman-teman bisa gunakan strategi itu ya. Jadi semisal memang kadang kan dia kan ngomong I don't like yang cewek kan ngomong I don't like the painting lalala gitu kan. Itu kan nggak ada hubungannya sama dia know how to painting atau how to paint atau dia punya painting atau enggak. Kan kata kuncinya itu adalah like atau enggak like. Jadi suka atau enggak suka gitu. Jadi untuk kata kuncinya sebenarnya seperti itu. Oke, terus kita akan coba untuk aku akan coba kasih trik ya untuk mengerjakan tipe ini. Untuk listening TOEFL ini, untuk part A itu hal pertama yang saya sarankan adalah mendengarkan speaker keduanya. Ya, speaker pertamanya sebenarnya juga penting. Cuma speaker kedua itu adalah kunci dari jawaban yang akan eh, akan dibutuhkan nanti. Semisal di sini ada pertanyaan ya kayak ini bukan nggak ada audionya ya. Jadi ini skrip semacam skripnya listening. Jadi contoh dari apa namanya official test. Jadi di sini ada ceweknya ngomong gini, was anyone at home at Barb's house when you went there to deliver the package? Kemudian mainnya ngomong I rang the bell, but no one answer. Terus naratornya ngomong what does the man imply? Terus kan kita disuruh ini ya mengartikan ya kalau kita terlalu fokus yang ke pertama kalau bisa fokus yang pertama sebenarnya bagus, yang fokus ke woman-nya juga. Tapi yang lebih butuh untuk fokus yang lebih gitu, kayak semisal woman-nya itu mungkin konsentrasinya 100%, nanti yang
pembicara keduanya harus diberikan 200%, jadi lebih banyak konsentrasi. Jadi dia ngomong, I rang the bell but no one answer. Jadi itu salah satu trik untuk mengerjakan listening TOEFL. Kira-kira kalau di sini jawabannya apa untuk expression ini? B. Kak. Ya, jadi eh, sudah sudah jelas ya. Jadi kurang lebih untuk listening sebenarnya seperti itu. Nanti kayak eh, cuma 5 detik itu untuk paduan. Jadi lumayan mendebarkan sebenarnya. Jadi kayak gitu. Kemudian untuk trik nomor 2, yakni ini perhatikan pilihan jawaban yang berupa sinonim. Jadi kadang itu di dalam TOEFL ini juga akan ada sinonim, di mana jawabannya itu tidak tidak serta-merta sama dengan yang kita dengar, tapi memiliki makna yang sama. Jadi untuk penggunaan katanya bisa aja berbeda dan eh, maknanya masih bisa sama. Contohnya ini nanti ada misal mainnya ngomong, Did you see the manager about the job in the bookstore? Kemudian yang woman ngomong, Yes, and I also had to fill out an application. Nah, ini maksudnya dari yang ceweknya kira-kira apa? Yes, and I also had to fill out an application. Kira-kira jawabannya apa? D, Kak. Ya, jadi eh, intinya itu dia juga complete form. Jadi di sini fill out itu dia menggunakan sinonimnya to complete dan application itu menjadi form. Jadi sebenarnya di sini kan artinya sama ya. Cuma dia menggunakan parafrase atau sinonim untuk menggantikan artinya tersebut. Kalau jawabannya A kan nggak mungkin ya, kita manager nggak mungkin, nggak ngomong Samsung tentang manager kan, jadi kayak nggak nyambung. Kemudian juga the bookstore was not accepting application, tapi di sini kontradiksi ya jawabannya. Di sini kan dia buka application. Kemudian eh, yang ini we saw a book, kayak kita nggak ngomongin buku Samsung, ya kita memang ngomongin tentang bookstore, tapi kita nggak memanggil sesuatu tentang buku. Jadi kayak kita nggak bahas tentang buku. Jadi jawabannya completely D. Jadi seperti itu. Bisa aja nanti yang diparafrase itu keseluruhan kalimatnya, bisa juga salah satu kata aja. Kalau ini kan eh, hampir semuanya diparafrase ya, necessary to complete a form. Sedangkan yang di narasinya had to fill out an application. Jadi memang ada parafrase. Kemudian ini adalah trik nomor 3, yakni tentang kata-kata yang mirip. Biasanya kata-kata yang mirip itu ada mitosnya, berarti jawabannya bukan itu. Jadi beberapa eh, teman-teman yang praktis itu ketika mendengarkan suatu jawaban dan jawabannya itu mirip, biasanya itu bukan jawabannya. Jadi mungkin teman-teman juga ada beberapa pengalaman yang mengalami hal yang sama. Ini sebagai contohnya ya, misal ini the woman-nya ngomong, did they get the new car they wanted? Man-nya ngomong, no, they like the money. Kemudian, what does the man mean? Nah, di sini kan mirip-mirip ya, ada lock, look, leak. Kemudian yang terakhir ini dia parafrase. Kira-kira kalau di sini jawabannya apa? D, Kak. D. Dadu, Kak. Ya, dadu ya, benar ya. Nah, di sini kan eh, salah satu yang tidak disebutkan, maksudnya tidak ada kata like atau like, itu kan hanya dia. Dan itu patut dicurigai karena biasanya malah itu jawabannya. Jadi yang nomor A itu memang dia ngomong locked, tapi kan untuk pronunciation-nya atau cara pengucapannya kan berbeda ya. Sedangkan di sini ngomongnya no, they like the money. Sedangkan di sini locked. Sedangkan yang B itu look. Sedangkan yang ke C itu leaked. Jadi A, I, U, E, O-nya itu agak mirip-mirip, cuma itu patut dihindari sebenarnya. Nanti kalau misal kamu dengarnya itu like, itu kalau ada look, jangan dipilih. Jadi kalau soal eliminasi aja. Karena dia tidak membahas tentang kosakata itu. Jadi bisa aja kosakatanya itu mirip-mirip. Jadi benar ya di sini jawabannya dia karena they didn't have enough money to buy another car. Jadi si apa si laki-laki ini tuh mau ngasih tahu ke yang ceweknya kalau mereka nggak tahu mereka itu siapa, tapi mereka nggak jadi beli nggak jadi beli new car karena
kekurangan uang. Jadi untuk tips ini biasanya juga kita bisa langsung lihat di ABC-nya, di pilihan gandanya. Jadi nanti kalau misal udah ada lock, look, sama leak, sama gini, nanti dikira-kira aja, oh ini kayaknya mode tipe tipe soal yang mengecohkan deh, yang katanya mirip-mirip. Jadi nanti teman-teman eh, di kepalanya dikasih keyword kayak mengunci kata-kata lock, look, leak, atau lag. Jadi nanti teman-teman kayak mikir gitu kayak eh, kira-kira yang disebut apa ya? Apakah dia menyebut lock? Apakah dia menyebut look? Ataukah leaked. Jadi udah kayak kira-kira gitu untuk tipe yang seperti ini. Jadi karena kita nggak ada soalnya kan soalnya kan kita nggak tahu ya soalnya itu bagaimana. Terus ya kita kita tebak aja jawabannya apa. Jadi itu untuk apa namanya trik nomor 3. Ini kan juga ada trik nomor 4 di mana jawabannya itu tidak eksplisit, melainkan implisit. Jadi tidak tersurat namun tersirat. Kan tadi kan jawabannya dia tuh disebutkan ya, semisal mana ya, lack of money gitu kan dia kan masih ngomong money gitu kan, masih ngomong uang gitu. Cuma ada beberapa yang kita harus menyimpulkan sendiri. Jadi jawabannya tuh tidak tersirat, tidak tersurat, namun tersirat gitu, kayak implisit gitu. Nah ini contohnya ya. Contohnya, are you going into the water or are you just going to lie there on sand? Kemudian dia yang laki ngomong, I think I need to put on some suntan lotion. Kemudian pertanyaannya, where does this conversation probably take place? Nah, dari pertanyaan ini kan kita kan nggak tahu ya, kayak dia nggak nyebutin tempat samsat. Jadi kita harus membuat kesimpulan, oh kira-kira kalau dia ngomong gini, mereka tuh sedang di mana sih? Nah, itu salah satu eh, jenis pertanyaan yang ada di TOEFL listening. Jadi nanti teman-teman menebak, bukan menebak sih, lebih kayak menyimpulkan kira-kira dia di mana. Nah, kalau di sini kira-kira jawabannya apa? A B, beauty salon at the at the beach, beach. and shop, and ya bener ya. Bentar ya. Ada telepon, sorry. Ya, jadi untuk jawabannya B ya, udah jelas ya kan. Di sini kan mau ngomongin, kamu mau ke air-air atau cuma rebahan di pasir-pasir gitu. Di sini ngomongnya, kayaknya aku butuh ini deh, butuh apa namanya, sunscreen, kayak semacam sunscreen gitu. Terus, nah kalau udah kayak gini, nggak mungkin kan ya di beauty salon, masa di beauty salon nanti nyemplung di air-air kan juga kagak mungkin. Kemudian juga di sandbox kan nggak mungkin ya, masa di kotak pasir-pasir kan agak ini ya, agak aneh. Kemudian juga at another restaurant itu bisa aja, cuma kalau di sini kayak konteksnya agak berbeda. Ngapain harus pakai eh, suntan lotion buat ini, buat kulit yang biar bikin tan gitu. Kayak ngapain, nggak butuh lah ya di outdoor restaurant. Berarti jawabannya adalah at the beach karena udah jelas. Kemudian ini adalah tipe apa trik nomor 5. Jadi beberapa soal itu akan memiliki lebih dari satu nomina. Nah, nomina itu apa sih? Nomina itu adalah kata benda atau subjeknya, semisal pelakunya. Semisal di sini tadi itu nggak ada namanya ya. Semisal contohnya ini, jadi ada beberapa soal yang ada semacam namanya. Jadi di sini ada Sarah dan John. Jadi harus aware dengan kalimat tersebut karena biasanya nanti akan ada disuruh perbandingan atau menyimpulkan, nah dua nama ini itu korelasinya apa gitu. Nah di sini contohnya seperti ini. Yang men ngomong gini, do you know who is in the band now? Kemudian woman-nya ngomong, I heard that Sarah replaced John as the vocalist. Jadi di sini udah jelas kan, di sini ada dua nama Sarah dan John. Namun eh, yang jawabannya itu yang apa gitu. Jawabannya maksudnya korelasinya Sarah dan John itu gimana? Nah, di sini kira-kira jawabannya apa kalau I heard that Sarah replaced John as the vocalist? As the vocalist. Kira-kira jawabannya apa? D, Kak. Ya, yang lainnya? Itu Kak. Jawabannya D ya. Jadi sudah jelas jawabannya D. Jadi intinya Sarah itu mengambil alih tempatnya si John sebagai vokalis. Jadi itu
yang harus hati-hati ya, karena memang tipenya kan berbeda-beda. Ada yang kita hanya disuruh menyimpulkan tempatnya gini, sedangkan kalau menyimpulkan tempatnya gini kan kita nggak perlu membandingkan gitu kan hubungannya antara John sama si Sarah ini nanti itu apa di dalam konteks. Tapi ada yang tipe seperti ini. Jadi nanti kalau teman-teman udah dapat ABC apa multiple choice-nya seperti ini, seperti Sarah bla 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 Ben. Ada dua nama lah istilahnya atau lebih dari satu satu pelaku itu nanti harus fokus apa korelasinya antara pertanyaan antara dua orang tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian ini nomor 6 yang baru aja kita praktikkan tadi ya. Jadi ada tipe yang jawabannya itu cuma 1 detik gitu kayak cuma aren't they? Atau tadi kita apa ya tadi? Ada yang ingat kita tadi apa jawabannya? Neither do I. Ya ya, neither do I ya. Kayak benar-benar cuma neither do I. Terus kayak, hah? Kayak kalau kita hilang hilang fokus 1/1 detik aja kan hilang ya. Nah, itu ada salah satu yang bisa dipelajari namanya adalah expression of agreement. Jadi untuk expression of agreements ini kita itu akan apa ya? Akan tahu berapa ekspresi-ekspresi yang dia tuh setuju atau enggak atau dia itu memiliki pendapat yang sama dengan yang sebelumnya atau enggak. Jadi lebih singkat. Nah, di sini contohnya adalah yang beda sih sama yang tadi ya. Kalau yang tadi kan dia suka ya. Kalau yang ini adalah these paintings are really fascinating, aren't they? Kemudian yang mainnya jawab aren't they? Kemudian kira-kira kalau di sini jawabannya apa? Jadi ini ada semacam apa namanya? Kalau Semacam D bukan Kak? kalau saya kok C ya Kak ya. agak beda-beda ya di sini ya. Memang ini karena kita tidak terbiasa dengan ekspresi-ekspresi mereka. Jadi kira-kira jawabannya kira-kira apa? Ini kayaknya agak seru ya kalau ada beda-beda jawaban. Jadi kita bisa diskusi. Mungkin bisa ditaruh di chat biar kita bisa melihat culture, multi jawaban ini. C Kak, C. Ada yang C, ada yang. Nah, kalau di sini memang agak ini ya, agak ada lagi yang mau jawab mungkin. Siapa tahu ada yang A atau D gitu. C ada. Tadi jawabannya yang C sama B ya. Ayo, kira-kira ada lagi yang jawabannya. Mungkin yang lain juga bisa menjawab, misalnya. Yang lain mungkin salah satu dari yang jawab C atau ini yang B bisa memberikan pendapatnya kenapa jawabannya C dan B. Jawabannya C karena itu ada question tag. Jadi Question. setelahnya dia tuh kayak nanya, kayak ragu-ragu kayak iya kan, memastikan. Tadi siapa ya? Berarti jawabannya C ya. Iya Kak. Kemudian yang lainnya, Kak, boleh jelasin tentang yang C Kak? Kalau menurut saya sih C. Halo? ya ya ya, gimana? Kalau saya menurut saya sih C Kak. Soalnya kalau jadi bahasa Indonesia kan seperti ini. Wah, lukisannya menarik ya. Terus dia bilang, ah masa sih gitu. Jadi kayak dia jawabannya C karena dia nggak yakin dia ngerasain gimana gitu. Gitu ya. Oke. Ya sih. Oke, yang B mungkin tadi yang jawabannya C ya, pada C ya. Kalau yang B, tadi siapa yang jawab B ya? Mungkin bisa mau diwakilkan. Kak, ini mungkin Kak siapa tadi ya? Kak Distanto.
di chat ya. Ah, masa sih? Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah, ayo tebak kira-kira jawabannya apa? Jadi jawabannya itu D, guys. He find this painting quite interesting. Jadi kenapa jawabannya D? Jadi di dalam bahasa Inggris itu ada agreement yang namanya adalah positive expression with negative uh, form. Jadi di sini kan dia ngomong aren't they, tapi sebenarnya di sini tuh dia tuh setuju. Kayak mungkin kalau di bahasa Indonesia kan akan memiliki arti yang berbeda ya. Cuma nanti kita akan pelajari lebih lanjut untuk expression of agreement ini. Cuma kalau di dalam bahasa Inggris, aren't they itu meaningnya adalah kayak eh, iya sih, gitu kayak iya gitu. Jadi kalau positif, kalau di bahasa Inggris itu kalau apa namanya eh, katanya positif, kalau untuk setuju tuh negatif gitu. Jadi untuk aren't they ini termasuk dalam salah satu tipe form negatif positive expression with negative form. Jadi jawabannya he finds this painting quite interesting. Jadi dia setuju. Jadi seperti itu. Jadi ini mungkin agak berbeda ya sama Indonesia ya. Kalau kita terjemahkan kan aren't they kan pertanyaan kan. Sedangkan di mereka itu bukan pertanyaan. Aren't they itu adalah expression of agreement. Jadi salah satu expression of agreement. Namanya adalah positive expression with negative form. Jadi seperti itu. Ini memang sudah formnya sih. Jadi memang formnya seperti itu. Kalau aren't they itu sudah setuju gitu. Jadi dia dia artinya setuju. Semacam tadi kan neither do I. Neither do I kan dia kan enggak gitu. Cuma dia ngomongnya pakai neither bukan either. Jadi itu salah satu bentuknya juga. Jadi kan dia sebenarnya mau ngomong ini kan tadi ya neither do I. Kayak semacam kayak aku juga nggak suka gitu. Kan harusnya either do I atau gimana. Cuma dalam formnya memang neither do I. Jadi dinegatifkan untuk negatif formnya. Jadi seperti itu ya. Kalau di bahasa Indonesia kan memang agak aneh ya. Jadi ini sebenarnya bukan question question ini ya, bukan question form ya. Jadi tapi ini lebih ke arah apa namanya eh, expression. Jadi bukan pertanyaan. Jadi gitu Kak dia untuk ini ya. Terus ada juga mungkin teman-teman yang sudah sering mendengar kayak kalimat I couldn't agree more. I couldn't agree more. Itu kira-kira artinya apa? Dia setuju atau nggak setuju? I couldn't agree more. Setuju banget, Kak. Betul banget, Ya. Kak. Jadi kayak I couldn't agree more itu eh, dia setuju banget. Tapi I couldn't agree more. Jadi kayak aku nggak setuju. Aku nggak bisa setuju lagi. Tapi untuk di formnya ini I couldn't agree more itu meminginkan kalau dia itu eh, nggak apa namanya kayak sangat setuju. Biasanya kan I could agree more gitu kan misal. Cuma di bahasa Inggris itu memang memang agak laknat ya, agak berbeda ya. Dia malah ngomong I couldn't agree more. Aku nggak bisa setuju lagi gitu. Kan aneh ya, kayak negatif form cuma ekspresinya itu positif. Jadi ini salah satu apa namanya expression. Jadi kalau kita nggak tahu artinya, kan kita memaknai menggunakan bahasa Indonesia. Cuma di dalam bahasa Inggris ada form-form tertentu yang maknanya itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Jadi kayak I couldn't agree more, terus aren't they gitu, itu adalah positif. Jadi teman-teman ingat-ingat. Nanti kita akan lebih lanjut ke pertemuan selanjutnya untuk mengenai expression of agreement. Jadi seperti itu. Kira-kira ada yang ditanyakan tentang ini? Ya ada, Kak. Langsung latihan, Kak. Nggak sabar, Kak. Bentar. Gak sabar ya udah deh. Belum. Bentar, ada satu lagi nih, satu lagi Oh, masih ada ya. tips yang ini tips terakhir sih. Tips terakhir untuk apa namanya listening, di mana ada istilah idiom atau peribahasa kalau di bahasa Indonesia. Jadi nanti ada aja yang jawabannya itu menggunakan idiom. Idiom itu adalah salah satu eh, bentuk kata atau kalimat juga bisa di dalam bahasa Inggris yang kalau di bahasa Indonesia kan seperti peribahasa. Jadi maknanya itu bukan mentah seperti kata-katanya itu. Nah, yang di sini ada contohnya. James is a full-time student and is holding down a full-time job. Kemudian mainnya nanya kayak ngasih tahu kayak
He's really burning the candle at both ends. Di sini kan ada burning the candle at both ends. Nah, kira-kira di sini jawabannya apa? Kalau ada pertanyaan seperti ini. C, Kak. Eh, C. C, Kak. Si ya, jadi benar jawabannya si. Jadi nggak dia nyalain lilin itu nggak ya? Kan di sini kan bahasa Indonesianya kayak dia bakar lilin di eh, dua ujungnya. Cuma di sini jawabannya adalah he's doing too much. Nah, ada beberapa idiom yang menurutku sangat penting untuk TOEFL listening ini karena ada beberapa yang menggunakan idiom. Jadi eh, saranku teman-teman baca-baca mengenai idiom dalam bahasa Inggris. Jadi ada beberapa, ada banyak banget. Bahkan ada bukunya. Aku saranin menggunakan buku siapa ya itu ya? Cambridge kayaknya. Jadi Cambridge itu mengeluarkan buku idiom. Jadi bagi teman-teman yang ingin membaca idiom ada di sana. Nah, ini contoh-contoh idiom ya. Di the books itu bukan kayak apa namanya nubrukin buku di kepala kita kan enggak, tapi lebih ke study intensively. Kemudian juga ada piece of cake. Mungkin teman-teman udah pada pada dengar ya piece of cake. Kemudian juga ini banyak. Kemudian burn the midnight oil ini artinya tuh kerja sampai malam kayak begadang kalau kita. Kemudian ini mungkin yang sering teman-teman dengarkan cost and leg itu artinya kayak ini mahal nih gitu sampai harganya tuh seharga tanganku sama kakiku. Kalau di Indonesia mungkin peribahasanya kayak seharga ginjal gitu kali ya. Cuma di culture bahasa Inggris artinya lebih ke cost and leg untuk hal yang mahal. Kemudian juga spill the beans itu kalau di UK biasanya ngomongnya spill the tea gitu kayak kalau di Indonesia apa ya kayak info dong info gitu kayak apa kayak gosip gitu kan biasanya minta info. Jadi kurang lebih untuk strateginya seperti itu ya, karena memang jawabannya itu kan hanya sepersekian detik. Jadi saranku teman-teman lebih konsentrasi kepada tipe soalnya juga, bagaimana tipe soal ini nanti bisa dikerjakan. Bisa juga kan eh, untuk tipe yang seperti ini nanti jawabannya hanya butuh kesimpulan di mana tempatnya. Jadi nanti teman-teman biasakan untuk latihan mandirinya seperti itu. Jadi sudah materinya sebenarnya cuma itu. Nanti kita akan praktis. Jadi aku akan kirim PDF-nya ya nanti sembari kita uh, listening. Jadi ntar ya aku siapkan kirim dulu. Kira-kira udah cukup kan ya? Nggak ada yang ditanyakan dari materinya ya? Udah cukup, Kak. Sangat membantu. Oke, semoga nanti ini ya uh, praktisnya bisa maksimal. Ntar aku coba kirim. Jadi ini nanti kita listening sekitar 10 soal aja ya, terus nanti kita bahas gitu. Kemudian nanti kita lanjut ke semisal waktunya masih ada. Kira-kira seperti itu ya. Bentar. Aku udah kirimkan di grup untuk ininya tapi loading. Bentar. Apakah udah masuk di WhatsApp teman-teman untuk filenya ya? sudah Kak, itu sudah masuk Kak. Udah ya. Oke. Oke, bentar ya aku siapkan audionya terlebih dahulu. Itu tentang computer lab ya. Bentar ya audionya mana ya?
Bentar, aku cari dulu. Log di komputer web. Oke. Oke, teman-teman udah siapkan ininya. Aku coba share screen juga ya. Nah, apa udah kelihatan ini share Udah, screenku? Kak. Udah, Kak. Ini share, share sound gitu. Oke. Kelihatan, Kak. Teman-teman ini kan ya filenya yang aku kirim. Sama kan ya? Tentang computer lab. Computer lab. Aku coba cek audio dulu ya. Question 1. Should I lock up the computer lab now before I go? Apakah Question. jelas? Sangat jelas, Kak. Oke, kita mulai ya untuk pertanyaan nomor 1. Teman-teman bisa dengarkan. Question 1. Should I lock up the computer lab now before I go home? Don't bother. I'm not leaving for a while. I can check it on my way out. What will the woman probably do? Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Question 2. Do you mind if I turn the television off? Well, I'm in the middle of watching a program. What does the woman imply? Question 3. I heard the math requirements for graduation are being changed. Yes, and I may be short one course. What does the man mean? Oke, itu untuk part A-nya ya, 1 sampai 3. Sebelum kita pindah ke part B yang lebih panjang, kita bahas dulu aja ya karena singkat. Kira-kira untuk jawaban yang nomor 1 apa ya? Apakah ada teman-teman yang ingin menjawab? Kak. Oh, Kak. Semua jawab apa? A ya. Yang lainnya mungkin Kak Hilda mungkin belum. Siapa lagi ya? Belum. Kak Fitri, Kak Wafik. Mungkin salah satu bisa ini bisa apa namanya? Bisa menjelaskan kenapa jawabannya A. Maukah tidak fokus? Iya ya, karena memang sangat secepat kilat gitu ya, kayak cuma 1 detik gitu. Yang jawab A tadi siapa aja? Kak Teguh mungkin? Kenapa Ya, jawabannya Kak. bisa A? Dengar suara saya, Kak? Mhm. Dengar? Iya, dengar. Saya pilih A karena tadi si perempuan bilang nanti dulu saya masih apa nih? Masih perlu di lab. Jadi nggak usah kunci dulu kata si perempuan itu. Apa nih, Kak? Yang saya tangkap. Oke, yang lainnya mungkin kita dengerin lagi ya, mungkin untuk memastikannya. Question 1.
Should I lock up the computer lab now before I go home? Don't bother. I'm not leaving for a while. I can check it on my way out. What will the woman probably do? Oke. Yang lainnya kira-kira jawabannya apakah sama A atau ada yang mau berbeda? A ya. Kalau saya jawabnya A, Kak. Ya A ya. Jadi benar ya jawabannya A ya. Karena memang intinya yang laki itu kan ngomong kan kayak apakah harus ini ku ku kunci si labnya ini sebelum aku pulang gitu. Terus yang ceweknya ngomong kayak eh, jangan dipermasalahkan kayak apa ya kayak dia belum mau pulang tapi nanti mau dia lakukan gitu, mau dikunci gitu waktu dia mau pulang. Jadi si ceweknya itu mau belum belum pulang jadi eh, masih ada kegiatan gitu barangkali dan nanti akan dikunci. Jadi jawabannya A. Jadi kayak lock the computer lab later. Oke, jadi nomor satu jawabannya gitu ya. Kita move ke nomor 2 kalau udah ada kan. Nanti kalau ada pertanyaan langsung langsung tanya aja ya. Oke, ini nomor 2. Kira-kira jawabannya apa? Sebelum kita play ulang ya. B, Kak. B ya. Rata-rata pada B ya. Tapi yang lainnya juga boleh memberikan aspirasi. Rata-rata B ya. Oke, mari kita dengarkan ulang ya. Apakah jawabannya B? Question 2. Do you mind if I turn the television off? Well, I'm in the middle of watching a program. What does the woman imply? Kira-kira ada yang bisa jelaskan kenapa jawabannya B? Karena si perempuan bilang in the middle of the program. Ya, jadi dia tuh masih nonton program TV gitu ya. Masih dalam Jadi proses. dalam proses nonton, jadi nggak usah dimatiin gitu. Maka jawabannya what does the woman imply? Kayak ya udah sih si lakinya pergi aja tapi TV-nya nyalain gitu. Jadi jawabannya itu. Listening quiet menyenangkan ya. Jadi kayak sebenarnya kalau kita bisa fokus nanti akan menyenangkan tapi kalau misal setelah 1 detik gitu itu akan memberikan panic attack. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Question 3. I heard the math requirements for graduation are being changed. Yes, and I may be short one course. What does the man mean? Oke, kira-kira jawabannya apa teman-teman? B, Kak. B ya. Kira-kira kenapa jawabannya bisa B? Karena tadi yang pria bilang kurang 1 makul atau 1 kredit gitu, apa gitu. Pokoknya kurang 1 lah. Kurang 1 mata kuliah ya. Jadi benar jawabannya B karena tadi si laki ngomong kayak kan si ceweknya ngomong kalau requirement untuk wisudanya tuh berubah gitu. Kemudian si dia ngomong kalau misal iya matkulku 1 ada yang kurangnya gitu. Jadi jawabannya adalah he may not meet the graduation requirements. Kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk part A. Oke. Sebelum kita lanjut, aku ingin jelaskan untuk part B itu nanti akan lebih panjang. Jadi teman-teman nanti nomor 4 sampai 7 ini diharapkan bisa fokus. Oke. Kita langsung lanjut ya untuk nomor 4 sampai 7. Apakah sudah siap, teman-teman? Halo, halo. Siap, Kak. Oke. Tanya Siap, siap ya. Kak. Nanti aku tunjuk deh biar seru ya. Oke. We are going to play the audio. Questions 4 through 7. Listen to part of a conversation between a student and a professor. Hi, Professor Adams. My name is Larry. Hi, Larry. How can I help you? I was told that you place students in internships for various university programs. Yes. Well, I'm interested in the internship at the University Art Museum. What responsibilities interns have, what qualifications they need to have. Sorry, those positions are all filled for this year. Oh,
But I just saw the announcement on the museum website this morning. Unfortunately, the website is out of date. I want to do museum work after I graduate, and the job experience would look great on my resume. Plus, it's the only paid internship on campus. I understand. However, there are some other ways to get some work experience, even if it's not exactly what you want. For instance, the library is looking for student volunteers. The library? But Well, they're planning an exhibition of photographs documenting the history of the university, and they're looking for student volunteers to help go through the archives and select images that'll show how the university's changed over the last 100 years. Now, that's only a 4-week project, I think, and of course it's unpaid. but it would be something to put on my resume. Exactly. Why don't you read the job description? It's posted on the library's website. If you're interested, let me know, and I'll put in a good word for you with Emily Peterson. She's the library's exhibitions director and will be interviewing applicants. Okay, I'll do that right away. Question 4. What do the speakers mainly discuss? Question 5. Why is the student disappointed? Question 6. What will be displayed in the exhibition at the university library? Question 7. What can be inferred about the library's exhibitions director, Emily Peterson? Oke, gimana Kak, teman-teman? maaf yang nomor 5-nya nggak jelas. Bisa tolong diulangi lagi. 05 ya, boleh. Bentar ya. Question 5. Why is the student disappointed? Masih nggak jelas, Kak. Jelas, Kak. Kalau audionya jelas kan ya? Atau nggak jelas Jelas, Kak. namanya? Nggak, tiba-tiba tengah-tengah ngomong dia langsung berhenti gitu. Oh iya. Maksudnya question-nya atau conversation-nya? Questionnya, Kak. Question nomor 5, Kak. Oh, question-nya ya. Intinya, why is the student disappointed? Kayak gitu. Hah, gimana? Question 5. Why is the student disappointed? Oh, Kayak why? Kenapa si laki tadi siapa sih namanya? Itu disappointed. Jadi gitu. Oke, karena udah ini ya listening-nya udah. Aku pengen teman-teman drop dong jawabannya di chat dari 4 sampai 7. Jadi 4 soal. Kira-kira jawabannya apa sebelum kita bahas satu-satu. Biar aku tahu nanti kira-kira yang eh, mayoritas yang loss-nya di bagian mana dan nanti kalau misal aku bisa kasih saran atau aku kasih saran. Kak Kania sudah, terima kasih Kak Kania. Yang lainnya bisa drop juga ya. Wah, sangat beragam ya. Oke. Kak Krisanto sudah juga, terima kasih. Kak Edia. Kak Teku belum nih, Kak Teku, Kak Hilda, Kak Hilda. Kak Hilda tadi kayak ada emoticon nangis ya. ADCA, tapi nggak tahu namanya. Oke, yang lainnya, Kak Teku ADCA, ADCA, ADCA. Rata-rata ADCA ya. Oke. Oke, karena sudah mayoritas sudah mengirim di chat, mari kita bahas satu-satu ya. Untuk nomor 4, kira-kira jawabannya apa? A ya teman-teman tadi mayoritas ya.
Mungkin salah satu bisa menjelaskan kenapa jawabannya A. Kak Ilya mungkin bisa, Kak Alexanto, Kak Teguh, Kak Hilda, Kak Yufra. Semua udah aku sebut tuh. Kalau yang nomor 4 kan ceritanya kayak nyari magang gitu Kak buat pengalaman kerja. Nah, dia pengen tahu adanya, oh, dia pengen yang di University Art Museum karena kan itu yang paid internship. Tapi Iya. ternyata udah kosong, udah penuh gitu Kak. Di work opportunities for student. Iya ya. Jadi jawabannya benar ya, karena tadi siapa namanya itu yang laki Larry itu ya? Larry atau siapa gitu aku lupa juga. Larry atau Harry. Gitu. Nah, dia tuh memang mau ini ya, mau nyari paid intern yang internship di 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 University Art Museum, dan dia tuh pengen ke sana. Cuma sayangnya penuh tadi, kayak udah penuh gitu. Jadi jawabannya adalah karena pertanyaannya ini mainly discuss apa sih? Jawabannya adalah work opportunities for students. Kalau men's qualification for job kan enggak ya. Meskipun mirip-mirip ya sebenarnya ya. Kemudian juga possible careers for the man after he graduates, bukan juga karena eh, dia belum lulus sih, jadi kayak belum graduation. Jadi dia inginnya kerja tapi kerjanya itu lebih ke internship. Jadi it means that si Larry ini belum belum apa namanya belum lulus. Jadi seperti itu ya untuk jawabannya. Kemudian nomor 5, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Nomor 5 D, Kak. Dia ya. Jadi ya benar ya. Jadi dia nggak dapat ini kuota. Jadi the internship is once is unavailable. Jadi kayak nggak available. Oke, kemudian yang tadi sempat disebut sangat ini ya, sangat sangat di tengah-tengah gitu, kayak peralihannya. Kira-kira jawabannya nomor 6 apa? 6 C, Kak. Fotografi. Fotograf ya. Jadi eh, untuk tipe soal seperti ini, aku sarankan untuk mengeliminasi saja sih. Kayak misal kamu tadi kan dengannya misal fotograf. Jadi fotograf kamu kunci, yang lainnya kamu eliminasi. Misal dia nggak kesebut, nggak usah di ini. Jadi kan waktu kita mendengarkan kan kita nggak tahu soalnya ya. Kayak mau apa nih pertanyaannya? Kok ada rare books, paintings, photographs. Tapi waktu mendengarkan saranku dieliminasi gini. Rare book itu kesebut nggak? Painting tuh kesebut nggak? Jadi waktu mendengarkan itu dieliminasi satu-satu yang nggak kesebut. Nanti kalau dia ngomong photograph itu kayak tandain aja gimana gitu. Semisal semisal ada kesempatan untuk nandain, atau kalau enggak ya disimpan di otak aja ditandain photograph tadi disebut gitu. Nah, jadi saranku bisa gitu juga. Namun tergantung teman-teman ya, untuk preferensinya seperti apa. Kan beberapa ada yang ingin memahami ceritanya secara menyeluruh, kayak memahami ceritanya biar nanti paham. Ada juga yang mengunci-unci keyword-keyword tertentu. Tapi saranku sebenarnya yang lebih baik adalah untuk mengerti ceritanya dia itu kayak apa. Kayak kita ambil bagian dari ceritanya itu. Misal kita jadi Larry tadi, misal kita nyari kerja gitu. Jadi kita lebih paham. Cuma kalau udah eh, kepala udah meledak gitu ya, itu nanti bisa aja di metode eliminasi tadi. Oke, kita lanjutkan. Kira-kira nggak ada pertanyaan ya untuk nomor 1 sampai nomor 6. Apakah aman? Halo, halo. Aman Kak. Oke, aman ya. Kemudian ini adalah nomor 7. Kira-kira jawabannya apa? Santo menjawab A. Alright. Others? A, Kak. Rata-rata A. A juga ya. Rata-rata jawab A. Di search question. Nah, kira-kira kenapa jawabannya bisa A? Siapa tadi yang ibu-ibu tadi itu, eh, dia siapa sih gitu? Siapa tadi ya? Lupa aku namanya. Kira-kira jawabannya kenapa bisa A?
karena dia yang berada di apa yang kerja di library dan dia yang memilih itunya sih Kak. Eh, Ya yang benar ya. memilih Jadi di sini, volunteer library-nya gitu. mm-mm. Jadi ini ya, benar ya. Jadi jawabannya eh, select di library volunteers. Tapi tadi di listeningnya, di narasinya sebenarnya ada parafrase di mana sebenarnya si cewek ini tuh interview gitu, interview applicants. Kalau interview applicants itu kan it means that si mbak-mbak itu akan menyeleksi si libraries volunteers. Jadi itu ada sedikit sinonim dan parafrase di sana. Interview jadi select. Jadi seperti itu ya untuk nomor 7 ini. Oke, kira-kira seperti itu. Artinya banyak banyak yang benar ya jawabannya. Jadi it's good, it's good sign. Kemudian kita akan berpindah ke part C di mana ini biasanya lebih panjang ya. Jadi teman-teman siapkan. Oke. Oh, udah pada siap? Question 8 to 10. Kok nggak ada yang respons sih? Aku takut sinyalku hilang. Iya, Kak. Oke. Oh, pakai ini ya emot ya. Suara dong guys, biar aku nggak kayak webinar. Pokoknya kita selalu siap Kak. Question number 8. Where does Kak Humam go? Lagi ke toilet katanya. What Kak Humam doing in toilet? Alright, I'm back. Bentar ya. Kak, gua kira udah mulai tapi audionya nggak muncul di handphoneku. Sabar, weh. Bentar ya, aku cari audionya dulu. Untuk part 3 ini, part C ini biasanya agak agak panjang. Bentar ya. Tes, tes. Suaraku masuk aja. Masuk, Mas.
Oke, Jelas, sebentar ya. Kak. Oke. Udah pada siap? We will start now. Part C. Questions 8 through 10. Listen to a talk in an animal behavior class. Today's discussion is about a common animal reaction, the yawn. The dictionary defines a yawn as an involuntary reaction to fatigue or boredom. That's certainly true for human yawns, but not necessarily for animal yawns. The action can have quite different meaning in different species. For example, some animals yawn to intimidate intruders on their territory. Fish and lizards are examples of this. Hippos use yawns when they want to settle a quarrel. Observers have seen two hippos yawn at each other for as long as 2 hours before they stop quarreling. As for social animals like baboons or lions, they yawn to establish the pecking order within social groups, and lions often yawn to calm social tensions. Sometimes animals yawn for a strictly physiological reason, that is, to increase oxygen levels. And curiously enough, when they yawn for a physical reason like that, they do what humans do. They try to stifle the yawn by looking away or by covering their mouths. Question 8. What is the speaker's main point? Question 9. According to the speaker, when are hippos likely to yawn? Question 10. What physiological reason for yawning is mentioned? Oke. Yuk, yang jawabannya sudah selesai bisa di-drop. Kak Teguh, ABD. Ada yang lainnya? Cuma bisa jawab 09. Kak Helda kehilangan fokus ya. Cuma memang untuk listening ini memang kagak ada soalnya ya. Jadi kayak aku sendiri sebenarnya agak kesusahan sih untuk listening di TOEFL dibandingkan di IELTS ya. Karena di IELTS lebih gampang menurutku. Kak Helda apa itu? Oke, semangat Kak Helda. Oke, ABD, 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 ABD. Oke, kira-kira sebelum kita membahas tentang jawabannya, ada yang mau summary-kan kira-kira tadi tuh lecture-nya tuh ngomong apa sih gitu. Kak dia kacau bener ya Kak ini. Nyatu aja Kak, sumpah. Oke. Kira-kira ada yang mau merangkumkan, bukan merangkum sih kayak maksudnya kayak menceritakan ulang secara sedikit. Kira-kira tuh tadi membahas apa sih gitu. Masalah menguap nih Kak, masalah binatang Ya. ya dia dengan beberapa alasan kalau lagi menguapnya kayak gini, jenis ini quarreling, tapi kalau jenis ini socializing menguapnya. Kemudian yang di nomor 10 tuh kalau nggak salah saya untuk increase oksigen, berarti ya saya pilih yang D Kak, oksigen. Ya, jadi tadi itu sebenarnya juga menjelaskan juga mengenai physiological reason. Jadi kayak misalnya ada apa semacam alasan yang terkait dengan fisiologi termasuk untuk tadi itu. Ya, jadi jawabannya benar ya ABD. Kira-kira untuk nomor nomor A, nomor 8, kenapa bisa A? Karena tadi dijelaskan kalau singa dia menguap untuk mempertahankan teritorinya. Ya. Jadi kalau binatang ini menguap untuk alasan yang, jadi banyak alasan beda binatang menguap itu dengan berbagai tujuan lah istilahnya. Bener ya. Jadi tadi memang dia ngomong ya kalau the action apa sih ya bla 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 different in every species gitu kayak setiap spesies tuh berbeda-beda. Misal ada yang itu kemarin juga kalau nggak salah jelasin tentang ini ya kayak apa ikan-ikan juga gitu. Aku juga
sempat dengar ikan atau hipotalamus atau hipo gitu. Ya, jadi gitu ya. Kemudian juga tadi ada yang singa juga, kemudian juga eh, istilahnya untuk ion ini, untuk menguap ini tuh ada beberapa alasan ya, nggak cuma kayak ngantuk atau gimana kalau di manusia. Jadi seperti itu. Kemudian number 9, kenapa jawabannya teman-teman pada ini B? Ada yang ingin menjelaskan kenapa jawabannya B? Kalau aku sih nembak. According to the speaker, when are hippos likely to yawn? Hippos ya ini, si apa namanya? Hippo itu apa ya? Kudanil ya? Kira-kira apa jawabannya tadi? B. Kenapa bisa B, teman-teman? Karena dia Kalau ngomong saya ya. Kalau Ada C tadi benar. saya jelas Kak. Kalau C itu singa. Si singa ya. Ah, Tadi kalau singa sama apa tadi ya? Yang social sama animals ya pokoknya. ya yang social animals. Kalau jadi saya tembak terus B Kak. Karena kalau swimming nggak dengar swimming tadi saya. Kalau eating pun saya nggak dengar, yang saya dengar kali quarreling sama socializing. Jadi quarreling itu saya udah nggak dapat listeningnya, jadi saya fokus di socializing aja. Kebetulan soalnya tanya quarreling, saya ingat socializing bahwa itu lion, jadi saya tembak terus B Kak. Benar ya. Jadi memang benar ya jawabannya adalah si eh, B, karena untuk swimming memang tersebut sih kayak nggak, maksudnya menguap untuk swimming nggak tersebut, dan eating juga nggak disebut. Yang disebut adalah quarreling sama socializing. Untuk socializing tadi di bawah ya, agak di bawah, kayak kumpulannya lion dan apa ya tadi, social animal pokoknya. Nah, untuk yang hippo ini untuk quarreling. Cuma aku sebenarnya juga nggak tahu sih artinya quarreling apa. Tapi tadi kalau nggak salah dia ngomong settle apa gitu, settle quarrel atau aku lupa ya apa. Pokoknya tentang ada quarreling ya. quarreling itu kayak bertengkar, Kak. Mereka kayak Tentang ya. berlawanan satu sama lain gitu. Nah, mereka mangapnya sampai 2 jam. Heeh. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk ini. Tapi iya sih, tadi aku dengar juga kayak dia tuh menganggapnya 2 jam sebelum dia berhenti gitu kan sih. Gak nyangka sama si Hippo ini. Oke. Ini baru tahu juga ya. Oke, kalau dia nomor 10 udah jelas ya, jawabannya adalah to gain more oxygen. Karena tadi dijelaskan ya fisiologi, kalau semisal apa tadi namanya, di nggak cuma alasan-alasan tadi, cuma ada alasan fisiologikalnya di mana eh, itu si menguap itu berguna untuk menambah oksigen, to increase ya tadi. Kalau kalau di ngomongnya increase oxygen level, tapi untuk di soalnya dia ngomongnya apa tadi? Gain more oxygen. Jadi artinya sama, jadi to gain more oxygen. Oke, jadi kurang lebih listening kayak gitu ya guys untuk tipenya. Nanti apa namanya, akan teman-teman aku harapkan akan banyak latihan sendiri, karena untuk listening ini sebenarnya lebih banyak praktis, lebih lebih apa ya namanya, lebih terbiasa. Oke, Kak Helda ada pertanyaan? Gimana Kak Helda, silakan. Eh, maaf ya Kak, izin bertanya. Ini kan yang part C bagi saya itu kan yang menurut saya paling susah karena dia kan teks monolog panjang gitu kan. Kadang juga kalau nggak fokus gitu intinya hilang gitu. Jadi eh, tips-tipsnya apa ya Kak untuk mengatasi yang part C ini? Oke, jadi untuk part C ini kalau saya sendiri ya kan, karena nanti sebenarnya ada beberapa preferensi masing-masingnya. Jadi untuk aku sendiri biasanya itu nge-scanning pertanyaannya, bener-bener aku scanning kira-kira tuh jawabannya tuh ini ngarah ke apa sih. Jadi aku highlightin, oh ternyata nomor 8 ini tentang eh, masih dalam lingkup ini ion menguapnya. Kemudian yang nomor 9 dia fokus ke eh, ketika dia apa. Nah, ketika dia apa kan kita nanti bakal ngekunci keyword itu untuk mendengarkan audionya. Jadi kita lebih kayak apa ya? Mengunci beberapa pertanyaannya, kayak main pointnya di setiap nomor. Kemudian waktu kita dengarkan kita eh, kayak udah menebak kira-kira jawabannya apa. Jadi waktu mendengarkan itu sambil mendengarkan ceritanya, sambil menambah ilmu pengetahuan kita dengan ilmu apa, monolog-monolog tadi,
juga sambil menebak kira-kira jawabannya apa. Kemudian semisal tadi ada to exercise apa tadi muscle gitu lalala, kemudian juga to gain more oxygen. Jadi kan bisa sedikit dikunci. Oh, kira-kira ini tuh ada jawaban yang tujuannya untuk mengetahui fungsi dari eh, suatu istilah gitu. Jadi apakah untuk gain more oxygen atau exercise lalala. Jadi kita menguncinya seperti itu. Jadi kurang lebih untuk seperti itu Kak Helda. Jadi lebih lebih eh, membiasakan untuk eh, apa multi 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 apa sih namanya multitask. Jadi kebiasaan multitask. Oh, jadi baca soal juga jadi seperti itu. Ya Kak, terima kasih. Anu satu lagi Kak, kalau misalnya ini Kak ya, nggak tahu artinya gitu, itu gimana Kak? Kadang kan Ya, juga kata-katanya kadang juga asing, maksudnya kayak nggak familiar terdengar gitu kan. Pernah itu saya listening tuh kayak ngomongin tentang kayak lebih ke masalah historical gitu kan. Kalau historical kan kayak kata-katanya kan nggak familiar buat saya gitu. benar-benar. Jadi untuk sebenarnya kita nggak apa-apa nggak tahu artinya, tapi kita tahu itu tuh kategorinya apa. Kalau aku biasanya gitu, kayak semacam quarreling tadi kan aku nggak paham ya artinya apa. Cuma dia itu artinya mirip dengan swimming, socializing, kayak semacam kata kerja yang dijarankan atau di-verbingkan. Jadi eh, dia dia artinya sama dengan swimming gitu. Aku apa ya, bukan artinya sama tapi kastanya tuh sama kayak apa kata kerja gitu atau Iya, iya. nanti kata benda gitu. Jadi kita pastikan itu. Jadi nanti waktu kita nggak perlu tahu semuanya, cuma waktu di ABC-nya eh, pastikan kita tahu perbedaan antara A sama B sama C sama D. Kalau misal tadi kan aku nggak tahu tentang quarreling. Terus di sini kan ada swimming, quarreling, socializing sama eating. Nah, aku tahu bedanya empat ini. Oh, swimming sama eating tuh berbeda banget kan. Nah, quarreling tuh ada salah satu kategori tersendiri gitu. Sedangkan socializing aku udah tahu gitu. Nah, itu kan kita nggak perlu tahu semuanya, tapi kalau kita tahu kategorinya, kita tahu bentuk katanya, itu akan lebih apa ya, istilahnya lebih mudah dalam memahaminya. Kemudian juga tadi kan ada kata-kata fatigue gitu kan, agak susah juga kan. Nah, itu nanti itu masukkan dalam satu kategori tertentu. Jadi nanti misal metode eliminasi jawaban A sampai D ini ada yang nggak kesebut, semisal jawabannya itu kita yang tentang tentang yang huruf D ini nggak kesebut samsek. Kalau benar-benar nggak kesebut samsek, pastikan nanti apakah dia emang di parafrase apa emang nggak muncul. Kayak tadi eating sama swimming kan nggak muncul ya. Jadi bukan di parafrase, bukan di apa, tapi dia nggak muncul. Jadi jawabannya tinggal dua yang dieliminasi. Jadi kalau kita nggak tahu artinya nih, dua-duanya nggak tahu artinya kan chance-nya kita benarnya lebih banyak. Jadi lebih ke arah ya kita kategorikan sendiri di dalam bentuk katanya. Dia termasuk kata kerja atau termasuk apa. Jadi seperti itu Kak Hilda. Mungkin Kak ini Kak moderator juga ingin menyampaikan ininya pengalamannya selama tidak mengetahui artinya gitu. Kita kan nggak harus tahu artinya semua ya untuk listening ini. Jadi itu catatannya teman-teman. Kira-kira gimana Kak juga triknya kalau nggak tahu? Oke, eh, maybe untuk tripnya itu di sini mungkin saya bisa kasih kayak a little suggestion gitu ya Kak ya. Kalau saya sih ya lebih kepada banyak membaca ya of course, dan kalau emang kita nggak yakin apa namanya jawabannya itu sepertinya tidak benar, jadi kayak ya sudah ditinggalkan saja kayak gitu. Tadi kan I mean kalau saya tuh biasanya gini Kak, untuk yang part B atau part C tadi itu karena yang itu bagian yang panjang-panjang ya Kak. Jadi saya tuh biasanya fokus dan ambil inti-intinya. Oh, jadi dari kalimat ini tuh intinya seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan di dalam soal yang dimana di situ nanti diminta untuk dengan pertanyaan yang tadi itu kayaknya nggak cocok nih, is not sweet with statement that I heard before gitu. Jadi saya tinggalkan jawaban-jawaban yang kayak gitu. Itu aja sih. Jadi eh, yang penting berarti tip dari saya itu fokus ke kalimatnya waktu kita mendengarkan dan ambil poin-poin penting
dari apa yang bisa kita pahami, like that. Gitu aja sih. Ya, bener ya, jadi seperti itu ya. Karena kalau kita hanya terpaku dalam artinya itu aja, nanti bisa aja fokus kita akan rusak. Jadi kalimat-kalimat selanjutnya jadi lebih hancur karena kita tidak 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 mengikuti alurnya, atau biasanya kita bisa bilang kita ketinggalan dari kalimat-kalimatnya tadi. Jadi seperti itu Kak Helda, kira-kira apakah menjawab? Iya, Kak. Terima kasih banyak. Oke. Oke, jadi kurang lebih untuk praktis hari ini seperti itu ya. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Apakah ada yang tanyakan? Kok harus selalu lupa ya? Apakah ada yang tanyakan sebelum saya kembalikan ke moderator? Aman, Kak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Humam buat materinya hari ini. So, maybe I think I can give a little conclusion of what we have learned tonight gitu ya. Jadi dari beberapa yang udah Kak Humam jelasin tadi, mungkin di sini for listening session of TOEFL test gitu, you need to get used to hear double nouns or subject pronouns in a conversation, such as name tadi ya ada di beberapa di soal-soal yang awal tadi ya Kak ya. And then there are typical questions like what does the person mean, and then like what does the person di sini bisa jadi man and woman itu tadi ya Kak ya. What does the person imply kayak gitu. Kemudian sometimes based on the myth, the option with similar sound which is called homophone atau homograph are not true, right? Dengan similar sound ya, di situ bisa jadi homophone atau homograph itu kadang berdasarkan mitos itu tidak benar. And then trying to understand to the expression of agreement ya. Ini mungkin kalau bagi beberapa orang yang belum pengalaman, belajar bahasa Inggrisnya belum dalam gitu ya Kak. Jadi ini perlu dipelajari. Such as aren't they, isn't she, isn't it, gitu. Contoh-contoh yang seperti itu tuh perlu dipelajari juga kayak gitu. And then the last one is trying to focus on what speaker speaks, of course, untuk yang listening session. Oke, mungkin cukup itu konklusi yang bisa saya berikan untuk malam ini. Tapi sebelum kita tutup, mungkin kita sesi dokumentasi dulu ya, Kak ya. Oke, yang bisa on cam bisa menyalakan kameranya dulu. Oke, Kak Helda. Oke. Saya mulai. Di sini Kak Kania, Kak Iskandar, sama Kak Wafik. Kalau ada problem tidak apa-apa, tidak menyalakan. Kalau bisa on cam ya Kak ya. Oke? On cam dong guys. Ntar kalau kelas juga on cam dong guys, biar aku bisa ngelihat ini. Iya, wajahnya para ini ya, orang-orang sukses juga yang akan mengikuti jejak Kak Humam. Oke. Mungkin aku bisa ambil screenshot sekarang aja ya Kak ya. Oke, nanti Kak Kania, Kak Iskandar, sama Kak Wafik ini ya, ikut. Oke Kak, untuk yang pertama, 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. Second time, 1, 2, 3. Oke, the last one, 3, 2, 1. Oke, thank you so much, kakak-kakak semua. Ya, jadi Terima tadi kasih. karena tadi karena diawali dengan doa ya, jadi kita tutup juga dengan doa malam ini. So before we close our meeting tonight, let's pray together. Okay, thank you so much for your nice attending tonight, guys. Ya, mungkin cukup sekian dulu pertemuannya malam ini. Sampai berjumpa di minggu depan untuk yang keempat, pertemuan yang keempat. Okay, thank you for your understanding and see you next week. Bye. Bye-bye. Thank you, Kak. Kak. Okay.